Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1002 tidak segan-segan. Bom. Tanah bergetar, kekuatan yang menakutkan dalam pola Buddha Iblis meledakkan segalanya, menghempas segalanya, dan mengenai Ari Sugong. Ari Sugong belum pulih dari kehancuran telapak Tianling. Tiba-tiba dia merasakan tekanan besar dari pola Buddha Iblis. Jantungnya bergetar hebat, dia ingin melarikan diri, bertahan, dan melawan, tetapi pola Buddha Iblis telah menyerang, dan dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, tidak ada cara untuk melawan. Baang! Mendengar ledakan keras, pola Buddha Iblis yang menakutkan itu menghantam Ari Sugong. Energi gelombang udara yang berjatuhan mempengaruhi area yang luas. Kerumunan penonton sudah pernah mengalami siksaan cahaya keemasan sebelumnya. Banyak dari mereka masih dalam keadaan jatuh ke tanah. Sekarang, mereka dihujani buntut dari energi dari pola Buddha Iblis. Orang yang terluka itu seketika hancur berkeping-keping, dan kabut darah berceceran di langit. Gambar itu berdarah dan kejam, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Orang-orang kuat seperti Kaisar Mingyue dengan cepat membentuk perisai untuk melindungi mereka, tetapi, meskipun mereka tidak hancur berkeping-keping, mereka terkejut mundur Iyagi, dan tubuh mereka malu. Tempat besar itu kacau balau, mengerikan, seperti neraka di bumi, seluruh kehampaan ditutupi oleh gelombang udara yang menderu, ratapan, kabut, darah dan daging beterbangan, dan ketakutan menyebar. Setelah beberapa saat, semua debu menghilang, dan semua kabut dan gelombang di tempat kejadian menghilang. Penonton yang masih hidup semuanya kaget dan pucat. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada medan perang, tetapi mereka menemukannya di medan perang. Dimas Wu masih tak tertandingi, berdiri tegak di tempat, tanpa cedera, dengan wajah agung. Dia penuh dengan aura raja, yang tertinggi dan tak terkalahkan. Dan Ari Sugong, yang tergeletak di tanah saat ini, merasa malu dan sangat suram. Rambutnya acak-acakan, sudut mulutnya berlumuran darah, wajahnya pucat, dan pakaian merahnya berlumuran darah dan noda. Dia seperti jatuh dari langit, kehilangan martabatnya, kehilangan hawa dinginnya yang tinggi. Semua orang melihat pemandangan medan perang ini, merasa sedih dan putus asa. Istana awan mereka benar-benar akan berakhir saat ini. Kaisar Mingyue tidak tahan menerima pukulan berat seperti itu. Ari Sugong juga tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Dia sekarang penuh dengan luka dan rasa sakit. Pola Buddha Iblis telah menyebabkan dia luka parah sekali. Jika bukan karena kekuatan fisik dan kekuatannya yang luar biasa, dia pasti sudah musnah. Bagi Ari Sugong, rasa sakit fisik adalah hal terpenting kedua, dan pukulan mental itu fatal. Dengan konfrontasi ini, ia sangat menyadari celah antara dirinya dan Dimas Wu. Mereka tidak lagi sejajar. Dimas Wu jauh lebih baik darinya. Jika dia bersikeras untuk bertarung, hanya akan ada satu jalan buntu, tetapi bahkan jika dia memukul batu itu dengan kerikil, dia tidak bisa menyerah. Bagaimanapun, dia akan menaatinya. Setelah beberapa saat, Ari Sugong perlahan berdiri dari tanah. Dia mengerutkan kening dan menatap Dimas Wu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi matanya penuh keteguhan dan tekad. Wajah Dimas Wu sangat dingin. Dia melihat Ari Sugong dengan ringan, dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu harus terus membuat perjuangan yang tidak masuk akal." Ari Sugong tidak ragu-ragu dan berkata dengan tegas, "Sepanjang hidupku, aku telah melakukan hal-hal yang keterlaluan dan membunuh orang. Aku juga menyesalinya. Aku mengakui bahwa aku harus membayar kesalahanku sendiri. Tetapi aku adalah seorang ibu, apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang yang ingin aku lindungi." Setelah itu, Ari Sugong berkata dengan tegas dan tegas. Dia ingin melindungi hati Kaisar Mingyue, tidak pernah goyah. Mengenai hal ini, Dimas Wu terlihat tenang dan sayup-sayup berkata, "Kamu punya seseorang yang ingin kamu lindungi,
dan aku punya hutang yang ingin aku tagih, hutang darah dan dalam hari ini kamu akan mati. Tekad Dimas Wu tidak diragukan lagi. Ari Sugong mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan cahaya dingin, dia membuka bibirnya dan mengucapkan setiap kata, kalau begini, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah itu, aura Ari Sugong berubah secara drastis, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul tanda merah terang, seperti bintang jatuh, bersinar menyilaukan. Bang! Di saat berikutnya, dia banyak bergerak dan melangkah keluar. Tiba-tiba, seluruh bumi bergetar, dan kekosongan mengalir di atas sungai dan laut, dan rune merah cerah dengan cepat mengembun dan bergabung, dan segera mengembun menjadi bentuk bulat besar, seperti payung raksasa menutupi dunia, payung raksasa menutupi langit dan matahari. Kemanapun perginya, semuanya hancur menjadi serbuk, kekosongan itu terguncang dan bergetar, dan ruang itu seakan runtuh. Orang yang lebih lemah hampir mati lemas, dan jiwa mereka tercerai-berai. Dan lautan mayat dan darah bahkan lebih menakutkan, melihat mayat-mayat itu tergeletak di tanah semuanya keluar dari kekuatan jiwa yang murni, dan kekuatan ini diserap oleh payung raksasa. Semua kekuatan jiwa mengalir ke payung raksasa di kehampaan. Dalam sekejap, payung raksasa itu mengembang dengan tajam, nafasnya melonjak liar, dan payung raksasa besar itu menampakkan aura mengerikan yang menghancurkan dunia. Apa ini? Orang-orang yang hadir gemetar ketakutan, dan mereka menahan ketidaknyamanan fisik mereka. Matanya membelalak keheranan, dan dia melihat ke payung besar yang terbuat dari rune merah dengan tak percaya. Bahkan Dimas Wu memiliki warna yang luar biasa berkedip di matanya yang dalam. Dia menatap payung raksasa dan memeriksanya sejenak. Kemudian, dia melihat ke arah Ari Sugong dan berkata dengan dingin, "Payung Tianling. Sepertinya kamu benar-benar bisa memanfaatkan tuanmu yang baru, dia sampai memberikanmu ini." Saat dia mengatakan ini, ada jejak kemarahan di ekspresi Dimas Wu. Payung Tianling menyentuh ingatannya, memicu masa lalunya, dan membuatnya gelisah tak terkendali dengan emosi yang bergejolak. Di saat yang sama suara Dimas Wu keluar. Payung Tianling di kehampaan benar-benar terbentuk dan menjadi payung raksasa berwarna merah darah. Di atas payung besar, tanda merah yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak, dan di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan aneh yang menyedot langit dan bumi. Ari Sugong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang payung jiwa langit di tangannya. Begitu dia memegang payung jiwa langit, aura Ari Sugong tiba-tiba meningkat dibandingkan sebelumnya. Lebih dari satu dimensi lebih tinggi, dia mengangkat matanya sedikit, menatap Dimas Wu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hal yang dulu adalah aku kasihan padamu, tapi, sebelum Ari Sugong selesai berbicara, Dimas Wu tiba-tiba menyelanya, dan berkata dengan tajam, "Oke, masalah sudah sampai di sini. Tidak masuk akal untuk mengatakan apa-apa, karena kamu ingin bertarung, maka gunakan semua kekuatanmu, aku tidak akan berbelas kasihan." Saat ini, Dimas Wu menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah mendengarkan perkataan Dimas Wu, Ari Sugong tidak lagi bertele-tele, dia langsung berkata dengan tajam, "Bersiaplah." Setelah itu, dia meremas pegangan payungnya, membanting tangannya, dan dengan cepat membalikkan payung besar di depannya. Siu. Dengan rotasi cepat Ari Sugong, di atas payung Tianling, tanda merah demi satu, seperti pedang darah, ditembakkan dengan keras. Serangkaian pedang darah ditembakkan ke dalam kehampaan, dan tiba-tiba terkondensasi, membentuk dinding besar darah tebal dan kuat. Dinding darah membawa kekuatan membunuh yang tak terhentikan, menerabas kehampaan, menghancurkan segalanya, dan menyerang Dimas Wu dengan ganas. Tembok darah besar itu terlalu cepat dan terlalu kuat, dan itu menimbulkan badai berdarah, yang menyapu dengan hebat dan tak terkalahkan. Saat ini, seluruh dunia sepertinya diselimuti darah, dengan aura kekuatan yang aneh dan menakutkan di mana-mana, badai menderu, darah mengamuk ke langit, dan serangan dinding darah tak tertandingi. Ketika Dimas Wu melihat ini, tiba-tiba matanya menyusut, dan sentuhan kejam muncul di matanya.
Dia tidak mengatakan apa-apa. Mengangkat Demon Heaven Sword, dia menebaskannya dengan tajam ke dinding darah yang mengalir deras. Bang! Demon Heaven Sword keluar, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, kekosongan besar, langsung terbagi menjadi dua. Cahaya pedang emas panjang membentang tanpa batas di kehampaan, terbungkus kekuatan merobek langit, dan menghantam dinding darah besar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.